Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 dalam tema kepenuhan Roh Kudus. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang baik, yang selalu mengasihi, yang selalu menyertai dan memberkati kami. Kami boleh menikmati hari-hari kehidupan kami dengan semua berkat Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidup kami. Itu semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu pujian syukur selalu dipersembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah kami yang hidup. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Berikanlah hikmat kami memahami dengan benar, sehingga kami mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu juga dengan benar. Dan hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan, Engkau menaruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, untuk hamba-Mu perkatakan kepada banyak orang, menjadi sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 dalam perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Puji Tuhan, kita berjumpa lagi melalui YouTube channel Tirsata Iras, dan saat ini ketika saya membuat video ini, saya sudah berada di Manado. Nah, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, minggu terakhir bulan Mei, tepatnya tanggal 28 Mei, kita merayakan hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus, di mana hari Pentakosta ini dirayakan 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, atau 50 hari sesudah Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dalam tradisi perjanjian lama bagi bangsa Israel, peristiwa Pentakosta ini itu diperingati sebagai hari pengucapan syukur atas hasil alam atau panen yang mereka nikmati. Dan karena itu juga pada hari Pentakosta ini semua orang Israel, baik penduduk Israel sendiri, tapi juga budak dan orang asing yang tinggal bersama-sama dengan mereka, sama-sama mereka merayakan hari Pentakosta. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam perjanjian baru, sebagaimana yang sudah kita baca bersama tadi, dikatakan bahwa para murid Tuhan Yesus, semua orang percaya, mereka berkumpul di satu tempat. Bahkan saudara, pembacaan warga Gemi minggu yang lalu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 di ayatnya yang ke-14 itu dituliskan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi para murid, bahkan juga para pengikut Tuhan Yesus yang setia, mereka bertekun, mereka dengan sehati dalam doa bersama-sama, mereka selalu berkumpul. Nah, itu berarti bahwa para pengikut Tuhan Yesus, para rasul, para murid, mereka betul-betul diikat dengan kasih Kristus yang mengeratkan persekutuan mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesus, sang guru yang mereka pahami, menurut kacamata berpikir mereka, walaupun sudah terangkat naik ke sorga, bahkan ada juga yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka percaya bahwa guru mereka adalah Tuhan, adalah Mesias. Maka sesudah Yesus dia naik terangkat ke sorga, rasul-rasul dan para pengikut yang lain, mereka tidak tercerai-berai, tapi mereka tetap bersekutu bersama dalam iman mereka, sehati dalam doa. Itu karena kasih Kristus yang mengikat mereka. Dan dikatakan bahwa di Yerusalem ketika mereka berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi tempat mereka berkumpul. Bahkan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, saudara-saudara, turun dari langit, dari atas. Sebagaimana dikisahkan bahwa Yesus dia naik terangkat ke sorga. Itu berarti bahwa kita memahami bahwa angin itu berasal dari atas, dari sorga, turun ke bumi kepada para murid, para pengikut Tuhan Yesus Kristus, hingga kepada mereka masing-masing, sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, mereka penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita membaca dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ketika Tuhan Yesus masih ada dengan para murid bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-18, Yohanes 14, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Tuhan tidak akan meninggalkan mereka.
Tetapi ketika kita kembali di ayatnya yang ke-16, 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Seorang penolong, roh kebenaran adalah sebuah pribadi yang hidup, dan itu menunjuk pada Roh Kudus. Karena itu saudara, kita memahami ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekalipun Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama dengan para murid, bahkan dengan kita tidak melihat lagi secara kasat mata kehadiran Allah itu dalam hidup kita. Tapi kita percaya melalui peristiwa Pentakosta, Roh Kudus dinyatakan kepada para murid dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, kepada semua orang, dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Kita percaya kehadiran Allah itu ada, sungguh ada, karena Dia adalah Allah yang hidup, yang adalah Immanuel, yang beserta dengan kita. Karena itu sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita yakin peristiwa Roh Kudus adalah peristiwa yang tak terbantahkan, benar-benar nyata seperti Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus. Dia hidup mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan Dia tetap ada bersama dengan kita sampai saat ini. Karena itu saudara, dalam peristiwa Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, saudara, dikatakan bahwa semua rasul mereka berbahasa dengan bahasa masing-masing orang yang hadir pada waktu itu. Bisa dibayangkan saudara, dikatakan di sini ada orang Partia, ada orang Media, ada orang Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan seterusnya. Nah saudara, bukankah ini adalah suatu pekerjaan dari Tuhan Allah yang menjadikan segala-galanya, Allah yang hidup, Allah yang menyatakan otoritas kedaulatannya bagi umat manusia, bagi kita saudara, bahwa Dia hadir, Dia ada bersama dengan kita, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang kita imani. Karena itu peristiwa Pentakosta ini menyatakan bahwa kuasa Allah dinyatakan, Roh Kudus ada bagi para rasul, bagi para murid, bagi para pengikut Yesus Kristus, sehingga mereka diberikan mandat. Sebagaimana dalam kitab Matius dituliskan bahwa pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita, menyaksikan evangelion tentang kebesaran kuasa Tuhan Allah. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Para penginjil, para sending boleh tiba di tanah Minahasa, bahkan di seluruh dunia saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa bayangkan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, para pekabar Injil mereka menyampaikan, bahkan beribu tahun para rasul sejak gereja mula-mula menyampaikan tentang kasih Kristus, tentang kebesaran kuasa Tuhan, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu semua bukan karena kuat hebatnya manusia, tapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi para saksi yang Tuhan utus untuk menyampaikan kabar sukacita. Nah, karena itu saudara yang kekasih, saya percaya bahwa kita mengimani Tuhan itu ada. Peristiwa Pentakosta menyatakan bahwa kebesaran kuasa Allah melalui Roh Kudus itu nyata, ada, sehingga Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, kita mengalami banyak mujizat dalam hidup ini. Saudara, ingat bahwa kita akan meyakini Tuhan itu ada kalau pribadi kita betul-betul mengalami kuasa Tuhan, mengalami tentang kebesaran Tuhan, tentang pengalaman iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tema saudara, kepenuhan Roh Kudus itu dialami oleh para murid, para rasul, para pengikut Yesus Kristus kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tetapi juga sekarang ini kepenuhan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus kita alami dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi saksi Kristus ketika kita mengalami Kristus itu ada dalam hidup kita. Kita akan menjadi saksi Kristus menyampaikan kabar sukacita ketika betul-betul dalam hidup kita merasakan, kita mengalami bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh dahsyat dan sungguh sempurna kita rasakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mau bersaksi
Saya 1 bulan lebih ada di Amerika, ada beberapa state yang bisa dikunjungi, bahkan dari east, dari timur ke barat, ke west, no? Dari New York ke California. Nah, saya merasakan luar biasa kuasa Tuhan menjaga, melindungi, memberi kuat, memberi sehat, sehingga banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak yang dirasakan. Dan saya mau katakan Tuhan itu ajaib. Dan pengalaman yang paling luar biasa Bapak Ibu, ketika akan kembali ke Indonesia, karena saat berangkat saya bersama dengan seorang teman saya penatua, dia seorang dosen, jadi dia cuma 1 minggu di sana, tidak lama kembali. Dan saya kembali itu hanya sendirian. Ada anak kami, tapi dia penerbangan flightnya lain, dia transit di Riyadh dan saya transit itu di Doha di Qatar. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, saya sendiri tidak bisa membayangkan, saya hanya sendiri, saya tidak tahu bahasa Inggris, ya hanya kecil-kecil saja Saudara. Dari mulai check-in di bandara di Virginia, Tuhan mengirim orang-orang yang bisa mengantar saya di bandara, bahkan sampai di gate. Nah, Bapak Ibu Saudara ketahui sekarang ini mulai bulan Mei, Juni, Juli sampai Agustus katanya sudah mulai liburan peak season. Jadi memang penerbangan itu full. Nah, saya berangkat tanggal 15 Mei malam Saudara, dan saya naik pesawat itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. 14 jam terbang dari Virginia sampai di Doha, Qatar, tiba dengan selamat. Nah, bayangkan Bapak Ibu, saya turunnya di Terminal C, kemudian saya harus boarding di Terminal A, dan akhirnya saya berangkat ke Indonesia itu di Terminal B. Nah, Doha, Qatar, airportnya sangat-sangat besar Bapak Ibu. Tapi itu luar biasa kuasa Tuhan mengantar saya, sekalipun dengan bahasa yang patah-patah orang Manado bilang, dan saya harus boarding dan segala sesuatu. Ini berangkat sendiri dengan penerbangan yang sangat panjang, lama, bahkan dari Doha sampai Jakarta juga 9 jam. Tetapi saya bisa sampai ke Indonesia, bisa sampai di Manado buat video ini lagi. Itu saya mau katakan Tuhan itu ada, kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam perjalanan saya. Bahkan saya hanya berserah Tuhan, saya tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang menemani saya dalam perjalanan. Karena pramugari juga ketika tanya makan apa, minum apa, kan kita harus berbahasa Inggris. Tapi puji Tuhan semua lancar-lancar saja. Bahkan satu hal lagi Bapak Ibu, ketika mulai terbang dari Virginia, baru 1 jam itu pesawatnya sudah mulai oleng, sudah mulai goyang karena cuaca yang buruk, sehingga pesawatnya dia jatuh naik Saudara. Itu suatu kuasa Tuhan. Saya hanya berdoa bahwa Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan, maka selamat tiba di Doha, bahkan tiba Jakarta, tiba di Manado. Dan itu semua saya alami, bahwa Roh Kudus bekerja. Tuhan itu ada, Tuhan itu dahsyat. Dan saya yakin juga Bapak Ibu Saudara-saudara punya pengalaman tersendiri dalam hidup, menyaksikan bahwa Tuhan itu ada. Dia bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, itu menjadi mungkin bagi Tuhan Allah. Karena itu Saudara, saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Saya mengajak Bapak Ibu kita meyakini bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia melihat kita, Dia tahu siapa kita, Dia tahu kedalaman hati kita, Dia tahu kerinduan kita, Dia tahu apa yang menjadi rencana-rencana hidup kita. Tapi Tuhan beri yang terbaik. Kadang Saudara tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan merancang sedemikian rupa kehidupan, bahkan kenyataan yang kita alami, supaya kita mau bersaksi tentang Tuhan itu benar-benar ada dan benar-benar real, nyata dalam kehidupan kita. Karena itu Saudara, saya percaya di hari Pentakosta
Bapak Ibu Saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami bahwa apapun yang Bapak Ibu Saudara alami ketika saudara berada dalam hidup yang menyenangkan, hidup yang penuh sukacita, keberhasilan bisa dicapai, itu karena Tuhan. Tetapi ketika juga Bapak Ibu Saudara-saudara tengah ada dalam pergumulan yang kadangkala secara manusiawi tidak sanggup yakin semua diizinkan Tuhan, kita rasakan, kita alami, meyakini bahwa Tuhan berproses dalam hidup kita untuk kita menyadari keterbatasan kita, mengakui otoritas Tuhan. Tuhan itu adalah dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Karena itu mari kita menjadi saksi Tuhan. Dan menjadi saksi Tuhan, saya mau katakan, harus benar-benar mengalami Yesus dalam hidup kita. Seperti pengalaman kita, saya tadi saudara. Tapi bukan berarti ketika saya mengalami perjalanan ke luar negeri, baru seperti itu kehadiran Tuhan. Tidak. Setiap hari saudara, orang bangun pagi itu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika hidup kita up down saudara, jatuh bangun, kadang di bawah, kadang di atas. Bahkan seperti roda yang terus berputar. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa hidup ini bagaikan roller coaster saudara. Naik turun. Kadang kita mengalami sukses, tapi kadang kita mengalami kegagalan. Itu Tuhan izinkan, karena kita bukan Tuhan, kita hanya manusia. Remote hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang atur, tapi kita percaya rancangan Tuhan itu selalu baik. Rencana Tuhan itu selalu indah. Karena itu nikmati hidup ini, syukuri hidup ini saudara, bersama dengan Tuhan. Bahwa ketika kita mampu menjadi berkat, ketika kita mampu menyaksikan, menampilkan apa yang Tuhan inginkan, semua yang baik, hidup kita jadi berkat, perkataan kita menyemangati, menggembirakan, memberi support bagi orang lain, sikap kita juga saudara jadi berkat. Itu semua adalah tabungan kita untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebab semua yang baik yang kita tabur, pasti kita tuai dengan sorak-sorai pujian dan sukacita berkat Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita menanam apa yang tidak baik jadi laknat, bukan jadi berkat, selalu mencaci maki orang, selalu menjelekkan orang, selalu mengkritik orang, menjatuhkan orang, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai saudara. Menanam kebaikan sorak-sorai, tapi menanam kejahatan atau apa yang tidak baik adalah kebinasaan. Nah karena itu saudara, saya percaya, mari kita selalu semangat dalam hidup ini. Kerjakan tugas-tugas kita, cintailah pekerjaan kita, bertanggung jawablah dengan semua apa yang Tuhan pundakkan bagi kita. Percaya kuasa Tuhan memampukan kita, menolong kita. Roh Kudus akan bekerja asalkan hati kita tulus. Roh Kudus akan berkuasa penuh bagi kita. Kita tidak mampu, tapi Roh Kudus yang memampukan kita saudara. Kita yakin itu. Karena itu saya percaya bahwa Bapak Ibu juga percaya peristiwa Pentakosta benar-benar terjadi. Roh Kudus dicurahkan kepada murid, bersaksi, menjadi saksi sampai ke ujung bumi bagi kita. Dan kitalah saksi Tuhan di era milenial saat ini, di era digital saat ini. Kesaksian kita harus menjadi bukti nyata bahwa hati kita melekat erat kepada Tuhan. Kita mengimani Tuhan, kita percaya Roh Kudus bekerja, Allah Tritunggal, Dia ada di segala tempat, di segala waktu, di segala situasi, suka dan duka. Dan Dia berproses bagi kita supaya kita betul-betul menjadi saksi Tuhan. Dan terakhir saya mau katakan, menjadi saksi Tuhan harus mengalami bahwa dalam pribadi kita, Kristus itu ada. Pengalaman pribadi, pengalaman iman, bahwa Yesus itu benar-benar ada, sehingga apa yang kita saksikan itu adalah kebenaran yang mau menyatakan tentang kemuliaan, tentang kuasa,
tentang otoritas Tuhan yang berdaulat atas dunia, tetapi juga atas semua apa yang Ia jadikan, termasuk kita manusia. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya firman ini menguatkan banyak orang. Firman ini meneguhkan iman setiap orang percaya. Tuhan Yesus ada, bahwa kehadiran-Mu melalui kuasa Roh Kudus nyata bagi semua orang, bagi kami di segala tempat dan waktu. Engkau adalah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu menjadi keyakinan iman kami, dan kami percaya kehadiran-Mu Immanuel senantiasa ada bagi kami. Karena itu dalam situasi apapun Bapak Ibu yang dihadapi, tetap yakin Tuhan benar-benar ada dan berkuasa, menguatkan dan memberkati mereka, sehingga ketika mereka sukses, mereka tidak lupa Tuhan, tapi tetap bersyukur. Tapi ketika gagal, bergumul, tetap meyakini Tuhan berproses dalam hidup mereka, bahwa Tuhan tidak pernah keliru, janji Tuhan ya dan amin, kuasa Allah dinyatakan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sementara mendengarkan firman ini, hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, berkatilah mereka, kuasai mereka dengan Roh-Mu. Tuhan mengenal mereka semua, maka kasih Tuhan terus melingkupi mereka. Mereka yang sakit, Engkau menyembuhkan mereka. Mereka yang lemah, Tuhan menguatkan. Yang dalam gumul hidup yang berat, yakinkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka akan keluar sebagai pemenang asalkan setia dan taat. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kepada Bapak Ibu kiranya akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan itu. Tekan tanda subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan kalau berkenan bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.